Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau layakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami orang-orang yang tidak layak oleh karena kebodohan kami, kelemahan kami, kegagalan kami. Tapi Engkau menerima kami dalam kasih karunia-Mu. Biarlah ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami tahu betul bahwa kami sesungguhnya tidak layak. Tapi karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau menerima kami. Dan biarlah Tuhan, ketika kami datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu, kami juga datang dengan kesadaran yang sama bahwa sesungguhnya kami tidak layak, tapi Engkau menerima kami. Karena itu Roh Kudus lawat kami. Bila hari ini juga Tuhan, kami diberkati oleh kebenaran-Mu, kami dikuatkan, kami ditegur, kami dituntun, karena Engkau sungguh Bapa yang baik, Bapa yang sempurna bagi kami. Dalam nama Yesus. Roma pasal 5. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Accepted itu artinya diterima. Satu kata ini bagi manusia penting sekali. Bahkan kita mau melakukan apapun demi diterima. To be accepted. Kita rela melakukan apa saja supaya bisa diterima. Kalau setuju bisa manggut-manggut diam-diam gitu ya, nggak usah amin gitu diam. Ya, nggak usah. Karena ini dalam banget ini. Kita mau melakukan apa saja supaya diterima. Waktu saya masih kecil, saya ingat sekali pernah suatu waktu kakak saya merengek minta dibeliin sepatu Nike, sepatu Nike zaman itu. Sepatu Nike itu tahun 80-an. Dan itu mahal sekali sepatu Nike di Kupang. Karena di Kupang itu Eagle aja itu udah mewah. Tapi kakak saya minta dibeliin sepatu Nike, itu aneh karena lama sekali dia nggak pernah minta sesuatu. Dia jarang minta sesuatu. Tapi waktu itu dia minta dan benar-benar mau supaya pokoknya harus dibelikan sepatu Nike. Dan itu mahal sekali waktu itu harganya, tapi bapak saya belikan, saya ingat sepatunya putih lalu ada garis merahnya gitu ya, gambar Nike-nya itu, logo Nike-nya. Dan kenapa dia minta dibeliin sepatu Nike? Karena teman-temannya pakai sepatu Nike. Karena pergaulan kakak saya yang seperti itu, dia mau diterima dalam pergaulannya dan dia nggak mau tahu harganya berapa, pokoknya kalau saya nggak punya sepatu itu saya nggak akan diterima. Remaja zaman sekarang, kalau kamu mau diterima di geng, coret-coret rumah orang. Ya kan? Coret-coret rumah orang, kasih pilok nih, berani nggak coret-coret rumah? Teman-teman, manusia mau lakukan apa aja untuk accepted. Kalau anak remaja zaman saya dan remaja zaman sekarang, tetap aja nakal, mungkin kenakalannya bagi orang dewasa dianggap nakal, kenakalannya beda-beda, tapi alasan mereka begitu karena ingin diterima di lingkungannya, di gengnya, di kelompoknya, di sekolahnya, gitu kan? Tergantung pengaruh yang dominan waktu itu, apa narasi atau
ideologi, apa istilahnya ya, yang ngetren di bagi remaja waktu itu apa, maka untuk bisa diterima kelakuannya akan beda-beda. Dan kalau dengan remaja kita bisa tersenyum, ketawa gitu ya. Tapi Ibu tahu, orang dewasa pun sama. Semua manusia itu ingin diterima. Sebenarnya paling bahagia kalau kita diterima apa adanya. Tapi kita tahu, Bapak Ibu, kita tahu, teman-teman, bahwa jarang sekali ada yang bisa menerima kita apa adanya. Jarang sekali. Jarang sekali ada kelompok, ada orang yang bisa menerima kita apa adanya. Selalu ada syarat dan ketentuan berlaku. Terms and conditions apply. Selalu ada sesuatu. Kita harus berubah, kita harus lakukan sesuatu supaya accepted, supaya diterima. Kalau anak remaja seperti itu, orang dewasa bisa lebih serem. Gak mau ngumpul sama dia. Apa? Sepedanya cuma Polygon. Kalau kelompok sini sepedanya Brompton gitu kan. Polygon, apalagi Polygon bekas, sumbangan lagi. Komunitasnya kelihatannya sederhana, ya kan, komunitas sepeda ontel. Tapi sepeda ontelnya lebih mahal dari motor. Akhirnya, tapi kita perlu accepted di situ nih. Kalau kita diterima di situ, kita akan dapat manfaat. Dan orang dewasa bisa lakukan kayak gitu. Kita bisa keluarkan uang lebih supaya diterima. Macam-macam teman-teman, macam-macam syarat dan ketentuan diajukan, diberikan, ditetapkan supaya kita bisa diterima. Dan manusia dalam hidupnya banyak sekali menghabiskan energi, banyak sekali menghabiskan resource-nya, sumber dayanya dihabiskan untuk diterima, untuk bisa masuk dalam sebuah lingkungan, sebuah komunitas, untuk diterima. Karena itu, saya tulis seperti ini. Semua manusia akan sangat bahagia kalau menemukan dirinya diterima apa adanya. Itu bahagia sekali. Ketika diterima apa adanya. Hanya jarang sekali orang yang bisa menerima kita apa adanya. Tetapi, teman-teman, melihat itu, kita perlu melihat diri kita. Kita pun sangat jarang menerima orang apa adanya. Betul enggak? Bisa manggut-manggut lagi kalau setuju. Kita pun jarang sekali menerima orang apa adanya. Kita udah punya sekumpulan syarat dan ketentuan. Kita sudah punya kriteria-kriteria. Aku mau berteman dengan orang seperti ini. Yang saya mau bilang begini teman-teman. Kalau kita sebenarnya membuat kriteria-kriteria untuk bisa menerima orang, maka kita pun harusnya siap untuk menerima kriteria-kriteria yang diberikan orang kepada kita. Kalau kita mau diterima apa adanya, kita harus belajar menerima orang apa adanya. Begitu kan? Yesus bilang, apa yang kita ingin orang lain perbuat pada kita, perbuatlah demikian pada orang lain. Golden rule, itu hukum, aturan emasnya yang Yesus bilang. Semua manusia ingin diterima apa adanya. Tapi kita tahu jarang ada orang bisa terima kita apa adanya. Dan kita juga harus sadar, kita juga jarang menerima orang apa adanya. Jadi gimana Pak? Gimana kita bisa belajar untuk menerima orang apa adanya? Orangnya brengsek gitu kok Pak, gimana saya bisa terima dia apa adanya? Dia harus berubah dulu dong, baru saya bisa jadi temannya dia. Dan kemudian perdebatannya akan jadi panjang kalau seperti itu kan. Kita melayani anak-anak bermasalah di Dream House, kita melayani anak-anak korban eksploitasi, korban penelantaran, korban kekerasan. Kita menampung mereka dengan kasih yang luar biasa untuk menolong mereka keluar dari trauma mereka. Dan kita menemukan apa? Susah kan? Nggak mudah kan? Makanya beberapa waktu yang lalu saya bilang kalau kita mau mengasihi,
melayani sesama seperti itu, kalau tanpa pertolongan Roh Kudus, kita bunuh diri. Karena kita manusia biasa, bukan malaikat. Karena waktu mulai Dream House, saya mulainya karena gak mau yang biasa-biasa aja gitu. Kita mau meneladani Kristus yang mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Karena itu kalau kita lakukan yang biasa-biasa saja, itu bukan meneladani Kristus kan. Sehingga ketika kemudian kita menemukan anak-anak yang tumbuh dengan trauma itu begitu parah traumanya, begitu hancur, kita belajar untuk menerima. Karena apa? Karena kita ingin diterima. Kita belajar untuk memeluk karena kita mau dipeluk. Siapa yang gak suka dipeluk kelemahannya? Semua suka kan? Berbuat kesalahan lalu dibilang gak apa-apa, boten nopo-nopo gitu. Kencana, kalau orang Korea bilang gitu. It's okay. Kita suka sekali kalau orang bilang sama kita, gak apa-apa. Karena itu kita juga mau belajar untuk bilang sama orang, gak apa-apa kok. Bukan gak apa-apa kesalahannya, bukan gak apa-apa kebrengsekannya. Gak apa-apa kamunya gak apa-apa. Yang brengseknya kita beresin pelan-pelan. Tapi kamu sendiri gak apa-apa. Karena semua manusia ingin diterima apa adanya. Dan Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11, kalau dibikin eksegesa sama Kak Vera, nanti jadi kuliah teologi gitu kan. Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu, Roma 5 ayat 1 sampai 11 ini adalah alasan kenapa kita harus belajar menerima orang lain. Alasan mengapa kita harus hilangkan terms and conditions, syarat dan ketentuan ketika bertemu orang. Inilah alasan kenapa kita belajar menerima orang-orang yang menyusahkan. Karena pertanyaannya, kita ini layak enggak diterima oleh Allah? Kita semua ingin diterima apa adanya kan? Kita semua ingin diterima oleh sesama kita. Kita tahu orang jarang menerima apa adanya. Tapi saya kasih tahu satu berita buruk teman-teman. Kalau kita minta diterima apa adanya oleh Allah, apakah kita layak diterima apa adanya oleh Allah? Coba merem sebentar gitu. Semuanya merem sebentar. Dan pikirkan pertanyaan ini. Kalau saat ini kita ada di depan Tuhan dan kita tanya, Tuhan mau nggak terima saya apa adanya? Kira-kira kita layak nggak untuk diterima apa adanya oleh Tuhan hari ini? Ada yang merasa dirinya layak diterima Tuhan apa adanya hari ini? Berita buruknya teman-teman, tidak ada seorang pun yang layak diterima apa adanya. Bahkan saya pun, mungkin saya yang paling tidak layak diterima oleh Tuhan. Teman-teman tahu di hadapan Tuhan hanya ada dua macam orang. Sinners and sinless. Di depan Tuhan hanya ada dua macam orang. Orang berdosa dan orang tidak berdosa. Perhatikan kata dalam bahasa Inggrisnya. Orang tidak berdosa, itu kata yang dipakai adalah sinless. Orang yang tidak ada dosa. Tuhan bukan nolak orang yang dosa banyak, dosa sedikit diterima. Enggak. Ada dosa atau tidak ada dosa. Sinner or sinless. Kalau kita sinner, gak layak bagi Tuhan. Yang layak bagi Tuhan hanya yang sinless. Tidak ada dosa sama sekali. Adakah di antara teman-teman di sini yang sinless? Di Roma 3 ayat 23, Paulus menulis kepada jemaat di Roma. Semua orang, semua, artinya tidak ada yang terkecuali. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita ingin diterima apa adanya. Tuhan gak bisa terima kita apa adanya. Kita berdosa semua. Kalau gak diterima oleh Tuhan, nasib kita gimana? Dibuang ke dalam hukuman kekal. Kita semua. Hari ini udah berdosa berapa kali? Jangan pikir udah jadi worship leader atau jadi singer atau jadi pengkhotbah udah gak berdosa lagi. Banyak dosanya malah. Banyak dosanya. Karena itu kalau misalnya
Tuhan mau pilih, lihat orang untuk diterima apa adanya. Yang nggak apa adanya langsung dibuang ke neraka. Mungkin orang-orang yang melayani Tuhan itu yang dibuang ke neraka duluan. Kenapa? Karena munafiknya paling kelihatan gitu di depan Tuhan gitu. Saya sering bilang kita ini orang brengsek, karena saya sadar betul saya yang paling brengsek. Kalau misalnya Tuhan sedang menyortir orang-orang yang mau diterima, saya yang paling pertama dilempar ke neraka. Kenapa? Karena di depan begini kelihatannya saya tahu firman Tuhan dan sebagainya. Tapi apakah saya nggak punya dosa? Saya punya dosa, banyak dosa. Saya yang paling tahu dan Tuhan yang tahu. Karena itu, nggak usah munafik di depan pendeta. Karena pendeta itu lebih munafik. Lebih bisa munafik daripada jemaat. Kalau jemaat munafiknya di depan pendeta, kan pendeta di depan Tuhan. Lebih mengerikan mana? Pertanyaannya, jadi the ultimate question, pertanyaan utamanya adalah how can we be accepted? Dengan cara apa kita bisa diterima oleh Tuhan? Paulus teriak, aku manusia celaka. Setiap kali aku mau berbuat baik, yang jahat muncul dari diriku. Ini yang ngomong siapa? Paulus menulis 2/3 dari perjanjian baru. Dia bisa ngomong begitu. Mau lakukan yang baik, munculnya yang jahat. Makanya Paulus bilang, aku manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan Roma 5 ayat 1-11, teman-teman, saya mau mengajak kita memikirkan ini. Dengan cara apa kita bisa diterima oleh Tuhan? Teman-teman nyaman duduk di gereja hari Minggu? Teman-teman nyaman memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Teman-teman nyaman datang ibadah, baca firman, dengar firman? Boleh kalau pengkhotbahnya banyak lucunya, nyaman, senang? Ibadah itu bisa menjadi momen yang paling mengerikan. Hari Minggu itu, datang ibadah ke gereja itu bisa menjadi momen yang paling menakutkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita punya dosa, teman-teman. Dan kita sedang berhadapan dengan Allah yang kudus, yang hanya terima orang-orang yang sinless. Bagaimana bisa kita datang tanpa gemetar ke depan Allah yang seperti itu? Ibadah itu harus menjadi momen, sebenarnya adalah momen di mana kita datang itu bisa terkencing-kencing. Kenapa? Karena Dia Allah yang maha besar. Dia hanya terima yang sinless. Kita udah berjuang untuk tidak berdosa, tapi masih aja kelihatan dosanya. Karena Allah maha tahu. Ingat waktu ospek enggak? Ospek zaman dulu aja, zaman sekarang mungkin ospeknya kayak gitu. Ospek zaman dulu itu senior selalu benar. Aturannya cuma 2. Aturan pertama, senior selalu benar. Aturan yang kedua, kalau senior salah, lihat aturan pertama. Jadi kalau kita lagi diadili oleh senior gitu kan, apa lagi kesalahannya, udah diperiksa semuanya, kita merasa yakin, pasti masih ada salahnya. Saya salahnya apa, Kak? Salahnya kamu karena kamu merasa gak salah. Ya memang saya gak salah, saya merasa kamu salah kok. Itu kesalahanmu. Kamu merasa gak salah, saya merasa kamu salah. Kamu salah. Kalau menghadap Allah, dan kita gak ketakutan, kita salah paham tentang Allah dan diri kita. Gak ada caranya teman-teman untuk bisa diterima oleh Allah. Gak ada caranya. Mau pakai cara apa? Persembahan yang banyak? Berapa banyak bisa ngasih? Bisa ngasih berapa banyak? Yang Allah gak punya. Teman-teman bisa ngasih berapa banyak yang Allah gak punya? Bill Gates bisa ngasih berapa banyak yang Allah gak punya? Kalau mau memukau seseorang dengan sebuah pemberian, berikanlah sesuatu yang dia gak bisa beli sendiri. Itu akan membuat dia terpukau dan kagum gitu kan. Kalau belikan sesuatu yang dia bisa beli sendiri, bisa dibuang ke tempat sampah. Teman-teman, kalau mau memukau seseorang dengan pemberianmu, berikan sesuatu yang dia nggak bisa beli sendiri. Itu dia akan terpukau. Kalau mau memukau Tuhan dengan persembahanmu, berikan persembahan yang Tuhan nggak bisa dengan kekuatannya sendiri. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Apalagi kalau persembahan kami sedikit sekali. Berani-beraninya datang ibadah sambil nyanyi persembahan kami sedikit sekali. Lalu mau diterima oleh Tuhan. Gak ada caranya untuk kita memukau Tuhan supaya diterima oleh Tuhan. Mau pakai cara persembahan? Gak kuat. Ya kan? Cara apa? Kebaikan. Perbuatan baik. Perbuatan baik apa? Gak bisa. Mau sebaik apa? Manusia itu jahat. Merasa diri baik. Teman-teman kalau merasa diri baik,
Cari orang yang paling susah dan berbaik hatilah kepadanya. Kalau bisa, benar-benar baik. Kalau belum bisa, jangan membanggakan kebaikan hatimu. Karena nggak ada orang yang baik hati, yang bisa benar-benar baik hati. Sesuai dengan standarnya Tuhan. Dipaku di kayu salib. Dipaku loh. Dicambuk begitu banyak. Disuruh pikul kayu. Tanpa ada salah sama sekali. Diperlakukan tidak adil aja kita udah ngamuk-ngamuk kok. Disalib di jalan aja kita, dari kiri kita udah mengamuk-ngamuk kok. Ngomong mau pikul salib. Mau dengan apa kita layak, kita diterima oleh Tuhan? Perbuatan baik kita, pelayanan kita, persembahan kita, nggak ada teman-teman. Nggak ada satu orang pun yang layak. Nggak ada satu pun yang bisa. Tapi Paulus bilang, kita dibenarkan karena iman, teman-teman. Bukan karena apa yang kita perbuat, tapi karena keputusan kita untuk percaya. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dibenarkan karena iman. Ketika kita datang kepada Tuhan, harusnya kita ketakutan, teman-teman. Tuhan periksa dosa sepanjang minggu ini. Dosanya apa aja? Hari Senin ngapain? Pak Eko di sekolah ngapain? Hari Selasa ngapain? Hari Rabu ngapain? Oh, di sekolah sih aman, pas di rumah. Nah itu gitu. Nggak akan ada yang lolos. Kalau Tuhan seperti hakim yang periksa kesalahan kita, nggak akan ada yang lolos. Hari Minggu mati semua. Karena berdosa. Tapi Paulus bilang, karena iman, teman-teman. Hari Minggu kita bisa nyanyi. Ku mau cinta Yesus. Kenapa kita menyanyi ku mau cinta Yesus? Karena Yesus mati di kayu salib sehingga kita bisa damai datang kepada Tuhan. Karena Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman. Kita tuh gak bisa masuk hadirat Tuhan kalau bukan karena kasih karunia. Kita gak masuk hadirat Tuhan karena musiknya bagus, teman-teman. Kita masuk hadirat Tuhan karena kasih karunia. Kenapa? Karena kalau mau masuk hadirat Tuhan, ingat, kita berdosa. Nah ini, hari ini saya mau kita tanamkan di kepala kita. Kita bisa ibadah seperti ini, teman-teman, karena ada yang berkorban ganti kita, sehingga Tuhan bisa terima kita. Kalau Yesus gak berkorban ganti kita, kita tidak bisa diterima. Kita berdiri bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita bisa ketawa-ketawa dalam ibadah begini karena kasih karunia. Kalau bukan karena kasih karunia, nggak ada yang bisa ketawa datang ibadah. Orang Yahudi datang ibadah itu hatinya berat sekali. Kenapa? Karena mereka harus bayar dosa mereka. Bayarnya dengan apa? Dengan korban, potong kambing, potong burung tekukur. Iya, di perjanjian lama ada. Kalau terlalu miskin, bawa air. Jadi kalau orang miskin datang ke bait suci bawa air, oh dia lagi berbuat dosa gitu. Orang kaya nggak boleh bawa air, bawa sapi. Jadi orang Yahudi takut berbuat dosa, mahal dosa itu. Kita dibayar lunas oleh Yesus Kristus di kayu salib. Lalu datang ke gereja nggak bawa persembahan. Nggak tahu diri namanya. Iya nggak? Kalau dibandingkan dengan orang Yahudi, berdosa itu mahal sekali. Harus bayar sendiri. Kita, dosa kita sejahat apapun, Yesus bayar dengan kematiannya di kayu salib. Lalu kita datang ibadah nggak bawa persembahan. Nggak tahu diri kan namanya. Udah dibayar lunas loh. Kalau dihitung dengan hukum Taurat, dosanya Markus ini harus habis berapa juta. Datang aja hari Minggu karena Yesus mati di kayu salib. Terus pas persembahan, berapa ya? Tadi CPA-nya di mana ya? Itu nggak tahu diri namanya, teman-teman. Karena kita menerima banyak kasih karunia, kita juga harus tahu bagaimana menyenangkan Tuhan yang memberikan kasih karunia itu. Saya mau bahas ini yang terakhir. Kata yang dipakai oleh Paulus dibenarkan, justification. Kata justification ini adalah kata yang dipakai di dalam pengadilan. Jadi coba bayangkan teman-teman ada di ruang pengadilan. Posisi teman-teman adalah di kursi terdakwa. Kalau di kursi terdakwa berarti ada pembela dong ya. Pembela dan ada jaksa penuntut umum.
ada hakim. Jaksa menuntut kesalahannya gini. Lalu ditayangkan di layar dosa-dosa. Ini ada rekaman video. Gak ada caranya untuk membela diri karena tertangkap basah. Tertangkap basah, bukti-bukti semua jelas, gak ada yang bisa bela. Hukumannya, hukuman mati. Vonisnya cuma satu yang tersedia, hukuman mati. Silakan majelis hakim membacakan keputusan. Begitu majelis hakim membacakan keputusan, ketok palu, keputusannya adalah bebas murni. Gitu keputusannya. Itu gimana rasanya? Nangis juga nggak bisa kalau kayak gitu. Udah tahu jelas salah, nggak bisa bela, nggak ada yang bisa bela. Tapi tiba-tiba majelis hakim bilang bebas murni. Itu justification, pembenaran. Karena apa? Karena Kristus menggantikan kita di hukumnya. Tapi ada satu yang saya kira teman-teman belum pernah dengar di tempat lain. Justification itu juga adalah sebuah perintah di dalam Microsoft Word. Teman-teman tahu Microsoft Word? Ngetik pakai Microsoft Word? Ada rata kiri, rata kanan, rata tengah. Lalu yang rata kiri kanan itu kata yang dipakai adalah justify. Justification. Apa yang dilakukan oleh Microsoft Word ketika kita pilih yang rata kiri kanan, justification. Ketika kita justify ketikan kita, yang Microsoft Word lakukan adalah penuhi ruang-ruang kosong di setiap baris. Sehingga kiri dan kanan itu penuh. Gak ada ruang kosong. Kalau rata kiri akan ada ruang kosong di sebelah kanan. Kalau rata kanan akan ada ruang kosong di sebelah kiri. Kalau tengah akan ada ruang kosong di kiri dan kanan. Tapi kalau justified, gak ada ruang kosong di kiri dan kanan. Ketika kita justified oleh kasih karunia, ketika kita dibenarkan oleh kasih karunia, ruang kosong dalam hubungan kita, itu apa? Kelemahan kita, kekurangan kita. Kasih karunia melengkapinya. Sehingga kita bisa berdiri dengan benar di hadapan Tuhan. Justified. Karena itu teman-teman, kita bisa ibadah hari ini. Kita bisa pelayanan tim praise and worship, pelayanan anak jalanan, pelayanan apapun. Kita bisa berbuat baik sama orang lain. Kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Itu semua karena kasih karunia. Bukan kita. Bukan kita yang bisa, bukan kita yang layak. Tapi karena kasih karunia pintunya dibuka. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali menggampangkan ibadah kita dengan Tuhan. Ibadah itu adalah momen di mana kita paling bersyukur, teman-teman. Ibadah setiap minggu itu adalah momen di mana kita mengingatkan diri kita, kalau bukan karena Yesus, aku binasa. Kita datang ke gereja hari Minggu bukan supaya nggak masuk neraka, teman-teman. Kita datang ke gereja hari Minggu karena kita mau ingat bahwa karena Kristus kita nggak masuk neraka. Kita beri persembahan bukan supaya nggak masuk neraka, teman-teman. Kita beri persembahan karena kita ingat, karena Kristus kita nggak masuk neraka. Kita berbuat baik dengan orang lain bukan supaya kita masuk surga, teman-teman. Kita berbuat baik dengan orang lain karena kita ingat, kalau bukan karena Kristus, kebaikanku sia-sia. Jadi teman-teman, kita tidak akan bisa bebas dari hukuman Tuhan. Keputusan itu bukan tergantung pada kita, tapi sepenuhnya pada Kristus. Yang kita harus lakukan adalah menerima bahwa kita diterima. Menerima bahwa kita diterima. Dan mensyukuri bahwa kita diterima. Accept our acceptance. Accept
that we have been accepted. Terima bahwa kita sudah diterima oleh kasih karunia. Karena kita sudah diterima, maka kita semangat melayani Tuhan. Karena kita sudah diterima, maka kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita sudah diterima, maka kita rela berkorban demi orang lain. Bertemu dengan Tuhan juga. Karena kita sudah diterima, maka kita mau taat pada firman Tuhan. Teman-teman, gak ada jalan lain untuk diampuni oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan selain kasih karunia. Agama-agama Abraham menyiratkan kasih karunia, rahmat, anugerah. Jadi gimana teman-teman? Jangan sepelekan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Jangan sepelekan Yesus yang sudah memberikan kasih karunia itu pada kita. Ketika beribadah, ingat kasih karunia supaya kita sungguh-sungguh beribadah. Ibadah ini gak akan ada artinya kalau bukan Yesus mati di kayu salib. Kenapa orang malas beri persembahan? Karena lupa kasih karunia. Atau hari ini kita sudah diterima oleh Tuhan. Terima kebenaran ini. Accept our acceptance. Dan hidupi kebenaran ini. Setiap kali datang kepada Tuhan, datang dengan syukur. Tuhan, terima kasih karena aku sudah diterima. Apa yang bisa aku berikan sebagai rasa syukurku kepada Tuhan? Kekristenan itu seperti itu. Karena kita sudah diterima, maka kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami tidak layak bagimu Tuhan. Kami penuh kelemahan, kebodohan, kekurangan. Bukan hanya kami tidak baik, kami bahkan jahat Tuhan. Di hadapan Engkau kami jahat Tuhan. Bukan hanya jahat, sangat jahat. Tetapi oleh karena Yesus mati di kayu salib menggantikan kami, kami beroleh jalan masuk kepada Engkau. Kami beroleh kesempatan untuk datang kepada Engkau. Ampuni kami bila selama ini kami melupakan kebenaran itu. Ampuni kami bila kami melalaikan kebenaran itu Tuhan. Bukan karena kami, tapi karena Kristus mati bagi kami. Dan tolong kami Tuhan, setiap kali kami datang kepadamu, kami mau ingat untuk memberikan yang terbaik bagimu. Setiap kali kami menarik nafas kami bahkan, kami mau ingat untuk memberi yang terbaik bagimu. Karena kami bisa hidup hari ini hanya karena kasih karunia. Terima kasih Tuhan, karena membenarkan kami oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Kami percaya akan Engkau. Kami mau percaya dengan sungguh-sungguh akan kebenaran ini. Dan kami mau buktikan percaya kami dengan kehidupan kami yang sungguh-sungguh taat dan setia kepadamu. Tolong kami Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami kepadamu. Bila Engkau menerima apa yang kami berikan dengan hati yang rela, dengan hati yang sukacita. Karena kami tahu berapapun yang kami berikan tidak akan sebanding dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami dan yang Tuhan akan terus berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh memberi sesuatu kepadamu hari ini. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap memberi katakan, amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia beri
menunggu aku